Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naimatur Rahmah dari Universitas Nurul Jadid, program studi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang K-means clustering dan Euclidean-Dinsten. Semoga menambah wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita mulai pembahasannya. K-means clustering adalah metode pengelompokan atau cluster data yang termasuk dalam algoritma unsupervised learning. Tujuannya adalah membagi data ke dalam sejumlah cluster atau kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik. Sedangkan Euclidean-Dinsten adalah metode pengukuran jarak paling umum antara dua titik dalam ruang berdimensi. Misalnya 2D, 3D, dan lain sebagainya. Dalam K-means ini digunakan untuk menghitung jarak antara titik data dan sentroid. Langkah-langkah dasar K-means. Yang pertama, tentukan jumlah cluster. Yang kedua, pilih sentroid awal atau titik pusat secara acak. Yang ketiga, hitung jarak setiap data ke sentroid dan kelompok ke sentroid terdekat. Hitung ulang posisi sentroid berdasarkan rata-rata dalam setiap cluster. Yang kelima, ulangi langkah 3 dan 4 sampai tidak ada perubahan. Di sini kita memiliki data, yaitu kita akan mengadakan lomba pencaksilat, di mana kelas dalam pencaksilat tersebut ditentukan berdasarkan tinggi dan berat badan, sehingga nanti akan muncul beberapa kelas. Sedangkan pada turnamen tersebut ada 7 pendaftar dengan rincian sebagai berikut. Tono dengan tinggi 160 dan berat 65, sedangkan Sigit 170 dan berat 75 kg. Sehingga kita kelompokkan data tersebut ini menjadi sebuah tabel, seperti pada gambar tersebut. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu titik data sentroid awal untuk cluster. Yang pertama yaitu kita memilih Tono dan Risman dengan tinggi sebagai X2 dan berat sebagai Y2. Yaitu di sini untuk cluster 1 yaitu Tono 65 sebagai X2 dan 165 sebagai X2 dan 65 sebagai Y2. Nah, untuk cluster 2-nya yaitu kita memilih data dari Risman 180 tinggi atau sebagai X2 dan berat badan 87 kg sebagai Y2. Ini adalah rumus tentang Euclidean. Setelah kita memiliki sentroid awal, langkah selanjutnya kita akan menghitung jarak Euclidean ke sentroid atau dua titik atau dua data. Untuk iterasi 1, kita memilih cluster 165 dan 65 itu sebagai X1 dan Y1, dan cluster 2 yaitu 180 dan 87 ini sebagai X1 dan Y1 dari data Tono dari Risman tadi. Kita terserah memilihnya itu secara acak. Sesuai rumusnya kita akan menghitung D atau jarak antara dua titik Euclidean ke sentroid. Yang pertama adalah X2 dikurangi X1. X2-nya adalah 165, sedangkan X1-nya pun juga 165 kuadrat. Kemudian ditambah Y2 dikurangi Y1. Y2 adalah 65 dan Y1 juga 65. Kemudian hasilnya adalah 0 kuadrat. Jadi jarak Tono ke cluster 1 adalah 0. Kemudian kita hitung data Tono ke cluster 2, yaitu seperti rumusnya tadi, X2 dikurangi X1 ditambah Y2 dikurangi Y1 sama dengan nilai akhirnya yaitu 26,63. Jadi antara data Tono ke cluster 1 ialah 0 dan data Tono ke cluster 2 ialah 26,63. Karena jarak terdekatnya adalah ke cluster 1, jadi Tono ini termasuk ke dalam cluster 1 karena jarak terdekatnya ada pada cluster 1. Selanjutnya begitu
sampai 7 data tersebut terhitung semuanya. Dari mulai Tono, Sigit, Anton, Sisman, Angga, Toyo, dan Ahmad, sehingga akan terbentuk di sini data untuk klaster 1. Tono masuk ke klaster 1 karena jarak terdekatnya ada pada klaster 1, sedangkan Sigit demikian juga masuk ke dalam klaster 1 karena jarak terdekatnya adalah di klaster 1 yaitu dengan jarak 5,83, sedangkan di klaster 2 ialah 21,47. Anton juga termasuk ke dalam klaster 1 karena jarak terdekatnya ialah ke klaster 1 yaitu 11,18. Sedangkan Risman, Angga, dan Ahmad masuk kepada klaster 2 karena jarak terdekatnya ialah pada klaster 2 dibandingkan dengan klaster 1 lebih dekat kepada klaster 2. Karena kemungkinan di sini masih ada perubahan, kita mulai membuat centroid baru dengan data iterasi 1, yaitu dengan berikut. Yang termasuk tadi kelompok C1 adalah Tono, Sigit, Anton, dan Sutoyo. 4 data berikut dijumlah karena untuk hitung rata-rata dari klaster 1, yaitu Tono, Sigit, Anton, Sutoyo, dan Ahmad. Dijumlahkan semuanya, X-nya, dan dibagi 5, sehingga hasil centroid barunya ialah 167,8 tambah 9,4, ini sebagai X1 dan Y1. Sedangkan klaster 2-nya adalah Risman dan Angga, yaitu 177,5 dan 81. Ini termasuk klaster 2. Kemudian kita hitung iterasi kedua dengan data centroid baru setelah iterasi 1. Kita di sini mendapatkan klaster 1 atau X1 dan Y1-nya adalah 178 dan 69,4. Untuk klaster 2-nya adalah 177,5 dan 81 dari perhitungan rata-rata di atas. Kemudian memakai rumus yang sama seperti tadi, akar X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1 kuadrat sama dengan adalah, sedangkan klaster yang kedua adalah ini hasilnya. Begitupun juga seterusnya, sehingga akan ditemukan iterasi yang kedua dengan data Tono, Sigit masuk ke dalam klaster 1, begitu juga dengan Anton. Sedangkan di sini ada perpindahan Ahmad. Ahmad yang awalnya pada klaster 1 berpindah kepada klaster 2. Berarti data tersebut masih belum stabil karena masih ada perubahan. Jadi untuk memastikan perubahan sudah tidak ada, kita melanjutkan membuat centroid baru setelah iterasi 2, yaitu iterasi 3. Sudah menemukan data yaitu 166 untuk klaster 1 dan 68,25, sedangkan klaster barunya 176,67 dan 78,677. Kita hitung lagi seperti tadi, yaitu titik ke centroid. X1, X2 dikurangi Y1 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1. Kita menemukan data yaitu 3,40. Untuk klaster 2 dari Tono adalah 17. Nah, jadi lebih dekat ke klaster 1, berarti Tono akan masuk ke dalam kategori klaster 1. Itu juga dengan Sigit, Anton, Risman, sampai 7 data selesai yaitu Ahmad. Setelah itu kita akan menemukan data dari iterasi 3, yaitu Tono masuk klaster 1, Sigit, Anton, 3, dan Sutoyo. 4 data masuk ke klaster 1 dan 3 data masuk ke klaster 2.
Nah, di sini sudah tidak ada perubahan, sama seperti hasil iterasi 2 tadi. Seperti iterasi 2 ini. Nah, Tono, Sigit, Anton, dan Ahmad klaster 1, sedangkan Risman dan Angga juga Ahmad masuk klaster 2. Karena sudah tidak ada perubahan dalam iterasi 3, maka klaster tersebut sudah stabil dan sudah selesai, karena tidak ada perubahan pada klaster tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan terkait tentang K-means clustering dan Euclidean distance. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.